Salam, kita berjumpa lagi di dalam Kristus Yesus Mesias Adonai. Karena kemurahannya sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, anugerah, sehingga saya pun bisa menyampaikan berita Sion, petunjuk-petunjuk Tuhan. Dalam bahasa roh disebut Weidekrei. Weidekrei itu artinya berdasarkan petunjuk Tuhan. Mengenai berita Sion, berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Saya juga sangat senang sekali saudara-saudari terkasih yang selalu setia mengikuti channel saya. Baik kita yang ada di Papua, di luar Papua, di Indonesia, di berbagai negara di dunia yang sedang rindu mendengarkan petunjuk Tuhan datang melalui Yesua di dalam Roh Kudus. Roh Kudus beritahu kepada kita melalui karunia-karunia Roh Kudus, dan itu disingkapkan, diberitahukan untuk kita dalam rangka mempersiapkan diri untuk menonton kedatangan Tuhan yang kedua kali ke bumi. Yang pertama, yang kedua adalah mempersiapkan diri untuk mengalami pencur Roh Kudus atau Pentakosta kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, Tuhan ambil dari kaum-kaum yang kami ada di Papua, di pedalaman Papua, di pantai, dari kaum-kaum yang tidak pernah sekolah teologi, tapi Roh Kudus menjadi dosen terban yang mengajar kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Dan terus kami akan memberitakan kebenaran ini, firman Tuhan ini, karena Bapa suruh harus menyampaikan itu. Entah orang percaya, tidak percaya, mau, tidak mau, yakin, tidak yakin, terima, tidak terima, harus disampaikan. Itu dorongan Roh Kudus harus memberitahu kami seperti itu. Suatu kebenaran tidak boleh ditahan, tapi disampaikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, banyak orang itu mungkin mengharapkan Nabi itu akan datang dari Yerusalem, atau Amerika, atau Eropa, atau Roma, atau Indonesia, di bagian Jakarta dan lain-lain. Karena memang semua itu dari sana. Artinya bukan memang, tapi macam kalau dari Yerusalem berarti kan firman diberitakan dari Yerusalem, tapi pengajaran datang dari Sion. Haleluya. Firman Tuhan dia keluar di Yerusalem, di Timur Tengah, tapi pengajaran dia datang dari Sion, dari sebelah timur, yaitu Yerusalem Timur, sebelah timur jauh itu, yaitu di Papua. Haleluya. Sehingga banyak orang menganggap bahwa tidak mungkin dari Papua. Papua itu daerah jajahan. Papua itu orang masih terbelakang, masih ini itu. Jadi segala sesuatu itu keterbelakangan. Haleluya. Banyak orang beranggapan seperti itu. Tapi bagi Tuhan tidak. Haleluya. Tuhan menetapkan, Tuhan memilih tempat dan orang di akhir zaman sesuai dengan nubuatan firman Tuhan bahwa Tuhan akan datang dari timur. Haleluya. Timur jauh. Itu ya diselidiki, timur itu ada di sebelah mana. Haleluya. Mereka dengan penuh kepercayaan, penuh keyakinan. Ya, itu yang mereka percaya, mereka yakin, lalu Roh Kudus mendorong mereka bernubuat. Banyak nubuatan dengan percaya, keyakinan, iman mereka. Haleluya. Dan saudara-saudari terkasih, ini sudah waktu sudah dekat kedatangan Tuhan lewat pintu gerbang timur, lewat Papua. Haleluya. Waktunya sangat dekat menjelang kedatangan Tuhan. Juga akan terjadi pencurahan Roh Kudus itu dimulai dari arah Papua. Haleluya. Baik peperangan rohani juga itu dimulai dari Papua. Segala sesuatu dalam hal rohani dimulai dari Papua, sebab seluruh nubuatan Alkitab dan kitab para nabi, nubuatan para rasul, dan nubuatan hamba Tuhan terkini, semua akan digenapi dari timur. Haleluya. Itu yang keempat, saya memberitahukannya sehingga entah banyak orang percaya, tidak percaya, yakin, tidak yakin, Bapak suruh menyampaikan karena sudah dipersentase dari surga bahwa
Yang percaya dengan channel kami, Berita Kudus Terbinasakan itu 91%. Yang tidak percaya itu ada 5%. Yang ragu-ragu itu 5%. Dan yang tidak percaya itu atau yang menolak ini hanya 4% saja. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan demikian pada saat ini saya akan memberitahukan lagi berdasarkan petunjuk Tuhan tentang topik pembicaraan atau temanya adalah iman berdiri teguh bagaikan polisi yang mengalahkan dunia. Yang mengalahkan dunia. Haleluya. Dalam rangka persiapan pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi dalam tahun ini, dalam waktu yang dekat. Dengan demikian kita mengecek kembali persiapan-persiapan, salah satunya persiapan iman. Baik, sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, pada saat ini kami hidup, kami ada karena percaya. Percaya kepada Bapa. Yesua adalah Bapa, Yahweh adalah pencipta langit dan bumi. Buktinya kami lihat bahwa kami ada di atas Papua, kami ada di atas bumi, atas dunia, laut dan lain-lain, segala ciptaan yang Kau telah ciptakan. Kami juga percaya kepada Yesus Masih Adonai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengalami proses salib, telah mati, telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, menjadi imam besar bagi kami di surga. Ialah selalu memberikan kekuatan iman, meneguhkan iman kami. Dan kami juga percaya juga kepada pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus yang Bapa memberitahukan firman Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus memberitahu kepada kami melalui karunia-karunia dan jabatan-jabatan. Haleluya. Sehingga apa yang Roh Kudus beritahu kepada kami itu yang kami memberitahukannya bagi orang-orang di antara, banyak orang di antara yang percaya. Sehingga Bapa ada di tengah kami, Roh Kudus mari mengambil alih beracara mulai awal akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus memimpin kami. Haleluya. Amin. Baik. Ya, puji Tuhan. Salam. Sesuai dengan persiapan iman. Bagaikan beriman itu berdiri teguh bagaikan polisi yang menjaga dan menghadapi dan mengalahkan dunia. Menghadapi dan mengalahkan dunia. Itu topik yang akan saya bahas di sini. Haleluya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang rema, kita baca dulu firman Tuhan yang saya ambil dari sini adalah itu pun juga berdasarkan rema, Matius 16 ayat yang ke-13 sampai 18. Judulnya pengakuan Petrus. Setelah Yesua tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang menyatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang menyatakan Elia, ada pula yang menyatakan Yeremia, salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Yahweh yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasanya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikatkan di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Haleluya. Nas yang saya ambil di sini adalah kata Yesus kepadanya, kata Yesua kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasanya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Iman itu kata lain keyakinan, kata lain kepercayaan. Iman itu kata lain itu keyakinan,
Keyakinanmu apa? Ya, keyakinan saya adalah percaya kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Iman itu kata lain yakin, kata lain kepercayaan. Percaya. Saya sangat percaya. Haleluya. Kita lihat itu kembali ke firman Tuhan lagi, kita lihat di dasar dan bukti. Iman adalah Ibrani 11 Ibrani 11:1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pertama itu dasar. Dasar itu macam diharapkan. Umpamanya rumah bang berdiri teguh itu, ya di bawahnya harus taruh batu pondasi yang dari batu, bukan dari kayu atau tanah atau pasir, tapi di atasnya batu pasir, ya sudah bikin dia punya alasnya, dasarnya kuat teguh, dengan batu penjurunya di bawah, batu dasar yang teguh, batu penjurunya, batu di sudut rumah supaya ke atas itu rumah yang kita taruh ke rumah dia berdiri 2 tingkat 3 tingkat itu dia tidak goyang. Haleluya. Itu dasar dari apa yang kita harapkan. Dasar supaya ya kita masuk surga itu adalah dasar harus percaya kepada, kita pada dasarnya harus percaya kepada Yesus Masih Adonai Bapa, Tuhan Juru Selamat kita. Itulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dasar. Dasar. Jadi dasar itu, iman itu dia awal, pengharapan kita ada di ujung, kasih ada di tengah. Haleluya. Kalau di kemah suci itu ada di pintu itu adalah iman, di belakang tirai itu adalah pengharapan, sedangkan di dalam tengah itu adalah kasih. Haleluya. Kalau di iman itu, kalau kita lihat di perjalanan itu dasar langkah kita. Kalau di kemah suci kita masuk pintu yang di tengah. Pintu kemah suci kan ada 3. Yang tengah itu Yesus. Itu iman kita, percaya kita kepada Yesus. Mulai percaya ketika orang memberitahukan Yesus tentang Yesus kepada kita, kita percaya adanya Yesus, adanya Yahweh, adanya Roh Kudus. Haleluya. Itu dasar. Dasar iman itu juga ibaratnya seperti ini kaki. Kalau kaki kanan dalam tubuh manusia itu kaki kanan ini. Kaki kiri. Kaki kiri itu ya kaki kanan itu bercerita tentang apa? Iman. Kita melangkah iman. Berdiri teguh. Haleluya. Berdirilah teguh. Berikat pinggang kebenaran. Berbaris sirahkan keadilan. Ya, jadi iman itu seperti itu. Kita lihat lagi apa itu iman. Dasar yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Buktinya macam sekarang ada pulau Papua, ada pulau Jawa, Maluku, Sulawesi dan lain-lain, laut, langit. Itu waktu Bapa ciptakan kan kita tidak lihat. Ya waktunya siapa yang menciptakan kita lihat, tidak lihat. Tapi Alkitab menyatakan bahwa itu Bapa yang menciptakan di Kejadian 1. Bapa itu pencipta langit dan bumi. Bapa pencipta pelukis negeri Pulau Papua. Oh, Bapa lukis Papua itu seperti ini ya. Oh, berarti yang melukis Papua tidak mungkin manusia atau macam orang Papua buat Pulau Papua baru dong tinggal dalam, tidak bisa. Atau orang Indonesia dong bilang dongnya bikin Papua kah? Dong lukis Papua baru dong jadikan Papua. Atau PBB kah? Amerika kah? Tidak bisa. Itu Bapa yang melukisnya Pulau Papua. Jadi buktinya bahwa Bapa melukis Pulau Papua itu buktinya bahwa itu Bapa yang menciptakannya. Itu bukti. Salah satu bukti. Bukti lain. Yesus katakan begini. Pada hari yang anak manusia harus tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam seperti tanda Yunus. Lalu pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. 4 kali Yesus kasih tahu pada murid-muridnya. Ya awal-awalnya dong antara percaya dan tidak.
Tapi pada waktu hari yang ketiga mereka lihat begini, Maria Magdalena yang percaya dia pergi lihat begini, mereka lihat sudah bangkit. Petrus lari duluan, betul itu dia sudah bangkit, itu dia sudah hidup. Haleluya. Mereka sangat terlalu yakin sekali, terlalu percaya. Haleluya. Setelah dia bangkit, dia hidup sebelum 40 hari 40 dia menyatakan bahwa dia hidup sama 500 orang lebih, bahwa Yesus hidup, sungguh-sungguh hidup. Haleluya. Terakhir kepada Rasul Paulus. Jadi Yesus itu setelah itu dia naik ke surga. Sebelum naik ke surga dia janji, kamu harus tinggal di Yerusalem. Jangan beritakan Injil dulu. Kamu harus menerima Roh Kudus dulu. Baru beritakan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea sampai seluruh dunia. Karena apa yang biasa Yesus kasih tahu, Yesus itu dia kasih tahu itu betul terjadi seperti yang Yesus kasih tahu. Maka mereka sangat terlalu yakin dan percaya. Lalu mereka berjaga-jaga. Mereka naik ke Yerusalem. Mereka ke Bukit Zaitun, dari perjalanan ke Yerusalem 1 Sabat. Sampai di sana mereka 10 hari 10 malam itu berjaga-jaga, mereka bersiap-siap membereskan diri. Kalau Bapak suruh berdasarkan way decree, berdasar petunjuk Tuhan, Bapak suruh bersihkan ini, bersihkan itu, sucikan ini, berdoa ini, mereka persiapkan 10 hari lamanya. Dengan percaya sungguh bahwa betul hari yang ke-10 itu pencurahan akan terjadi. Karena Tuhan sudah janji, karena apa yang Yesus kasih tahu itu betul terjadi seperti yang Yesus kasih tahu. Yesus janji setiap menempati setiap perjanjian. Yang dong pegang perkataan itu. Haleluya. Dan betul, pencurahan Roh Kudus pun terjadi. Haleluya. Itu iman. Itu bukti. Bukti lain. Buktinya Yesus sudah hidup. Apa yang Yesus katakan betul. Haleluya. Jadi ada iman kepada Bapa, ada beriman kepada Bapa dan pekerjaannya, ada iman kepada Yesus dan pekerjaannya. Dan juga kita juga percaya kepada Roh Kudus yang dicurahkan itu dengan pekerjaannya. Roh Kudus dia kerja melalui 9 jawatan. Haleluya. 5 jawatan, 9 karunia, 5 jawatan itu Rasul, Nabi, Guru, Gembala, Penginjil. 9 karunia. Itu nanti baca selanjutnya di 1 Korintus 12 itu. Itu ada karunia-karunia, itu ada jawatan-jawatan. Efesus 4 di sana ada jawatan-jawatan. Haleluya. Jadi kita juga harus percaya kepada Roh Kudus. Jadi kita ini menyampaikan firman Tuhan karena memang apa yang Roh Kudus kasih tahu, Bapa kasih tahu, Yesus kasih tahu melalui Roh Kudus melalui karunia-karunia yang Tuhan beritahukan, jawatan-jawatan itu terjadi semua. Haleluya. Bahkan kami juga dikuatkan, iman kami diteguhkan oleh kesaksian dari hamba Tuhan lain yang mereka lihat bahwa Papua itu pintu gerbang Golden Gate. Haleluya. Papua itu pintu gerbang Golden Gate. Itu Taman Eden ada di sana. Yesus akan datang dari sebelah timur. Jadi apa yang Tuhan beritahu kepada, Tuhan juga beritahu kepada yang lain. Haleluya. Ini yang harus Tuhan yakin, terus percaya bahwa kita tidak melihat. Thomas itu dia tidak melihat. Thomas itu melihat berarti percaya. Dengan mata kepala dia tuh ada rasa. Tapi Yesus bilang, berbagai orang yang tidak percaya, orang yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Itu berbagai, siapa yang berbagai kita sekarang ini? Orang-orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus, percaya. Sekarang kita yang sedang mendengarkan kesaksian-kesaksian berita kesamaan yang dicurahkan di dalam roh yang sedang dibukakan. Baik dari seluruh dunia Indonesia maupun juga lebih-lebih kita dari Papua. Itu banyak dari Papua itu rahasia-rahasia yang Tuhan beritahukan. Haleluya. Rahasia duraka neraka, rahasia kerajaan Yahweh, rahasia-rahasia kitab Wahyu semakin dibukakan. Haleluya. Nah, di sini juga saya sedang menyampaikan rahasia iman. Jadi itu firman Tuhan sebagai pengantar. Haleluya. Jadi iman itu bagaikan polisi yang berdiri tegap di atas batu karang menjaga masalah. Haleluya. Itu topik pembicaraan atau tema yang Tuhan berikan. Waktu kami iman itu diberikan oleh iman kita, dia timbul. Tetapi iman itu juga diberikan oleh Tuhan. Kalau di 9 karunia ada karunia iman. Selain karunia iman, ada iman juga yang diberikan kepada kita. Makanya Yakobus bilang sama Yesus, tambahkanlah iman bagi kami. Yakobus adiknya bilang sama kakaknya Yesus, kakak kandungnya, Yesus, kalau bisa tambahkan iman bagi kami.
Haleluya. Jadi Yesua bilang, kalau imanmu sebesar biji sawi, engkau akan bisa meniru pohon ini teranjak ke dalam laut, maka dia akan taat kepadamu. Haleluya. Jadi iman itu juga ditambahkan. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi iman itu saya baca saya bukakan dulu, saya sampaikan dulu rema yang Tuhan berikan kepada kami. Iman itu seperti apa? Waktu kami berdoa juga minta untuk pada waktu kami berdoa minta teguhkan iman kami dan kuatkan hati kami. Itu 3 hari yang lalu lewat hamba Tuhan. Lewat hamba Tuhan datang firman Tuhan bahwa hendaklah kamu harus berdoa dan teguhkan imanmu dan kuatkan hatimu. Lewat hamba Tuhan yang satu. Lalu siangnya kami berdoa lagi dengan teman-teman doa untuk kita bersatu karena Tuhan menyuruh kami lagi untuk harus teguhkan iman dan kuatkan iman. Jadi kami berdoa bagian iman ini supaya Tuhan menambahkan iman kami. Sementara kami sedang berdoa begini, Roh Kudus perlihatkan kepada kami, tiba-tiba itu ada seorang iman itu seperti seorang polisi yang berdiri di persimpangan jalan. Jadi dia berdiri di atas batu yang teguh, lalu dia berdiri dalam hati itu seperti polisi yang berdiri, iman itu. Dia berdiri teguh. Lalu setiap masalah yang datang dia kalahkan, setiap apapun yang datang dia kalahkan, angin yang datang dia kalahkan, badai yang dia datang dia kalahkan. Haleluya. Lalu Tuhan kasih tahu kami, iman itu seperti seorang polisi yang menjaga dalam hatimu. Kalau dalam hatimu ada iman itu berdiri seperti polisi yang menjaga, mengalahkan dunia, mengalahkan masalah, mengalahkan kelemahan, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan kedagingan, ya, mengalahkan setan, mengalahkan iblis. Haleluya. Haleluya. Lalu Tuhan bawa kami kepada ayat ini tadi. Matius 16:18. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Yahweh yang hidup. Aku pun berkata kepada engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasai lagi. Jadi banyak orang dari murid-murid ini dia tanya, murid yang dari lain. Yesus tanya, ini banyak orang menyatakan saya itu seperti ini, Yohanes Pembaptis dan lain-lain. Menurut murid-murid, ada yang menyatakan juga seperti itu juga. Tapi diam-diam Petrus itu dia berdoa kepada Bapa di surga. Bapa di surga, ini siapa sebenarnya? Bapa di surga kasih tahu. Roh Kudus kasih tahu. Haleluya. Begitu dia lagi berdoa dan dia tanya Tuhan, dia sudah tahu. Haleluya. Yesus tanya Petrus, menurut kamu itu siapa aku? Yesus bilang apa? Yesus, engkau adalah Mesias, anak Yahweh yang hidup. Haleluya. Lalu Yesus bilang apa sama Petrus? Bukan engkau yang menyatakannya, tetapi Bapa di surga yang menyatakan kepada kamu waktu kamu berdoa, tanya Bapa di surga. Haleluya. Jadi Petrus itu tidak serta-merta dia jawab. Dia berdoa tanya Tuhan, Bapa di surga, Bapa, Roh Kudus, sebenarnya Yesus yang bersama kami ini siapa? Roh Kudus bilang, Bapa melalui Roh Kudus beritahu ke Petrus, itu Yesus itu Mesias, anak Yahweh yang hidup. Sudah langsung dia kasih tahu, Petrus dia kasih tahu pengakuan iman kepada Yesus. Yesus bilang apa? Petrus, di atas batu karang kulirik jemaat alam maut tidak menguasainya lagi. Haleluya. Tapi sebelum kasih tahu, Yesus bilang, bukan engkau yang beritahukan, tapi Bapa di surga yang beritahu kamu itu yang Petrus, kamu kasih tahu itu. Haleluya. Jadi kita juga harus berdoa, bertanya, siapakah sebenarnya Yesus? Haleluya. Kita juga berdoa meminta. Ya, pada waktu itulah, karena ada pengakuan iman. Aku percayakan Bapa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus, anak Yahweh yang hidup, yang dilahirkan perahu Maria, menderita pentong Pontius Pilatus. Haleluya. Aku juga percaya yang mati bangkit dan naik ke surga, yang hidup dia naik ke surga, dia akan kembali. Aku juga percaya kepada pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Gereja Tuhan tubuh Kristus. Haleluya. Yang bekerja di dalamnya 9 kerajaan. Itu pengakuan iman. Haleluya.
Aku juga percaya kalau Roh Kudus memberitahu kita akan terjadi pencurahan Roh Kudus, ya saya harus bersiap-siap, maka saya harus bersiap-siap. Haleluya. Iman saya juga harus mulai bersiap seperti dari 12 orang yang siap-siap di atas Yerusalem. Tambah jumlah orang yang bertambah lagi menjadi 120 orang yang bertambah di sana. Haleluya. Bersiap-siap. Karena iman. Mereka tidak melihat, mereka percaya apa Yesus sudah kasih tahu, betul nanti terjadi seperti itu. Jadi murid-murid percaya sekali. Petrus yakin pencurahan akan terjadi. Baru Roh Kudus akan datang, baru kita beritakan ini mulai Yerusalem, Yudea sampai seluruh dunia. Haleluya. Mereka yakin betul. Nah sekarang saya sedang sampaikan bahwa pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Jakarta ini setiap hari ibadah di gereja-gereja GB dan lain-lain. Jakarta itu mereka berdoa. Pentakosta segera terjadi di atas Indonesia. Pentakosta segera. Mereka selalu berdoa seperti itu. Mereka menantikan. Tapi mereka nanti berjaga-jaga, tapi tidak mempersiapkan diri, tidak membereskan diri. Harus umat itu dipersiapkan. Begitu pencurahan Roh terjadi, sudah harus beritahukan. Haleluya. Nah sekarang ini kami sedang beritahukan karena dalam waktu dekat, dalam tahun-tahun ini, itu pencurahan Roh Kudus sudah akan segera terjadi. Haleluya. Dan kami katakan seperti ini adalah apa yang Roh Kudus sampaikan. Sekarang tinggal kamu yang mau mendengar ini. Kita mau mendengar, yang sedang kita mendengar, sedang ikuti tanyelin, mau percaya atau tidak, itu kembali kepada pribadi. Haleluya. Kalau percaya, ya persiapkan diri. Haleluya. Seperti Roh Kudus sedang kasih tahu. Haleluya. Bahwa Pentakosta ketiga kalau menurut Jakarta. Kalau menurut Alkitab itu Pentakosta kedua atau hujan akhir. Haleluya. Akan terjadi secara mulai dari Papua, tapi terjadi secara serentak di seluruh dunia. Haleluya. Ini akan terjadi. Itu dalam rangka penuaian jiwa-jiwa, dalam rangka memenuhi kuota yang dari Roh Kudus menuju ke Ruah Maha Kudus atau masuk ke bilangan-bilangan kesempurnaan 144.000. Jumlah bilangan orang Yahudi diselamatkan 144.000. Bilangan orang-orang di Ruah Kudus semakin terisi, dan bilangan kuota di halaman mulai terisi. Jumlah orang-orang yang mengalami pertobatan dan sebuah pertobatan mengalami. Itu akan melalui pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Ketika pencurahan Roh Kudus ini akan diberitakan dari ujung bumi timur. Haleluya. Kembali ke Yerusalem, dari Yerusalem ke ujung-ujung bumi lagi. Menyatakan bahwa 144.000 akan datang lagi ke arah lewat pintu gerbang timur. Haleluya. Kau mau percaya, tidak percaya, yakin, tidak yakin. Apa yang Bapa kasih tahu, Yesus kasih tahu melalui Roh Kudus, Roh beritahu kepada kami. Haleluya. Yang pernah terjadi, sudah sering terjadi, dan semua terjadi, akan terjadi juga seperti itu. Haleluya. Makanya karena mereka percaya bahwa Petrus dan mereka percaya bahwa Yesus kasih tahu. Yesus sudah pergi. Tapi Yesus janji bahwa nanti Pentakosta akan terjadi, akan kucurahkan Roh, kamu tinggal di Yerusalem. Dong sangat percaya tinggi. Dong imannya tinggi sekali. Haleluya. Nah, jadi kembali ke tadi topik pembicaraan bahwa berhubungan dengan iman itu dia bagaikan polisi yang berdiri tegap. Kita lihat di Efesus 6:14. Efesus 6 itu kalau kita lihat di situ berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran. Haleluya. Efesus 6 Efesus 6:14. Efesus ke-6 ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Berdiri tegap itu berdiri, kaki ini bercerita iman. Berdiri tegap. Jadi iman kita itu teguh. Kepada berdiri atas apa? Di atas batu dasar yang teguh. Haleluya. Makanya Yesus bilang sama Petrus, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang, dalam maut tidak akan menguasai yang lain. Kunci ku berikan kepadamu. Jadi jalan ke pintu alam maut itu di situ siapa yang berdiri? Yesua. Yesua menutup pintu alam maut. Batu karang itu bercerita itu Yesua. Haleluya. Hamasihat yang Mesias yang tadi hidup itu telah mengalahkan maut. Maut telah dikalahkan. Sengat maut telah ditelan oleh kemenangan Yesua, oleh kebangkitan Yesua. Jadi kita juga harus percaya kepada batu karang yang teguh itu. Firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti gunung Sion yang tidak goyah. Orang yang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion. Kalau gunung itu gunung Cakrawala atau gunung tinggi di seperti Sion atau gunung apa,
Kalau hujan, angin, badai, dia datang biasa dia sembunyi atau dia seik. Tidak, dia tetap di situ selama-lamanya. Iman juga seperti itu, berdiri teguh. Jadi iman kepada siapa? Sedikit pun tidak boleh bergeser, iman kepada Yesua. Haleluya. Saya percaya, saya yakin darahnya berkuasa. Yesua, saya percaya Yesua telah bangkit, telah mati, bangkit, hidup, telah hidup naik ke surga, dia akan datang. Haleluya. Telah yakin betul bahwa Yesua sudah kalahkan maut, iblis, dosa dan kedagingan, segala penyakit Yesua kalahkan. Haleluya. Jadi yakin betul, imani betul, sungguh-sungguh. Haleluya. Dan Yesua ada berdiri di atas batu karang teguh. Jadi dia pintu maut itu di bawah, dia berdiri di atas pintu maut ini. Dia berdiri teguh di situ. Jadi kuncinya itu diberikan kepada Petrus. Haleluya. Petrus. Jadi rahasianya di situ, iman kita itu kepada Yesus itu seperti polisi yang berdiri. Haleluya. Masalah kau datang ke, angin kau datang ke, badai kau lewat sudah. Haleluya. Bahkan waktu Tuhan perlihatkan sama kami, waktu kami berdoa itu, Tuhan perlihatkan iman itu dia berdiri seperti polisi dalam hati kita. Hati baru itu setan-setan mau dong lihat begini, dong mau masuk, dalam itu ada polisi berdiri. Dong bilang, polisi siapa? Dong bilang, itu iman yang berdiri teguh. Haleluya. Dalam deh iman itu kepada siapa? Yesua. Kita lihat itu polisi tak berubah di iman berubah, tapi iman itu dia berubah ya di Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang berdiri dalam hati orang percaya. Haleluya. Itu makanya Yesus bilang apa? Aku di dalam kamu, kamu dalam aku. Haleluya. Berdirilah teguh. Aku adalah batu karang yang teguh. Haleluya. Yang telah menutup dan mengalahkan maut. Maut ditutup oleh apa? Pintu maut ditutup pada batu karang. Batu karang itu siapa? Yesus. Haleluya. Yesus sudah kalahkan maut, iblis, dosa dan kedagingan. Haleluya. Jadi ya seperti itu. Jadi setan-setan dong lihat dalam begini, dong lihat dalam itu ada iman, ya dong lari, hilang. Haleluya. Makanya Yesus berkata bahwa firman Tuhan lain berkata bahwa orang akan hidup, iman akan mengalahkan dunia. Haleluya. Iman mengalahkan dunia. Jadi iman ini dia berdiri teguh. Haleluya. Haleluya. Jadi kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan rupa angin-angin pengajaran manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan. Tapi kita percaya penuh dan kita dewasa penuh dalam Kristus, dalam iman kepada Kristus Yesus Hamasiah Adonai, kepada Hamasiah Adonai. Haleluya. Jadi iman-iman seperti ini yang diharapkan. Haleluya. Yesus itu lihat iman, ada iman atau tidak. 3,5 tahun Yesus dalam pelayanan di bumi. Dia banyak membangkitkan orang mati, terus yang lumpuh berjalan, buta melihat. Itu dia lihat orang punya iman. Adakah iman atau tidak? Percaya itu ada tidak? Dengan imannya orang itu menyarik, saya percaya Bapa, saya percaya juga pakai Roh Kudus. Haleluya. Percaya iman itu tidak ada ragu-ragu. Tuhan bilang tidak ada ragu-ragu, tidak ada bimbang-bimbang. Seperti Yakobus 1 itu ayat 5-6. Orang yang ragu bimbang seperti gelombang air naik turun begini. Haleluya. Petrus diuji pada waktu itu, imannya diuji. Yesus berjalan di atas air. Petrus lihat Yesus datang. Haleluya. Petrus bilang, saya juga datang. Iya, Tuhan bilang, ya datang sudah. Waktu dia naik, dia jalan, dia berdiri di atas air seperti Yesus. Tapi dia lihat air itu dia gelombang, dia takut. Waktu takut itulah, maka dia jatuh tenggelam. Makanya Yesus bilang, di mana? Haleluya. Langsung Yesus pegang dia. Karena ada rasa takut, ada rasa bimbang. Ya dalam iman itu tidak boleh rasa takut, tidak boleh bimbang. Haleluya. Tidak boleh bimbang. Karena kalau rasa takut, bimbang itu masih dalam dosa. Itu orang tidak percaya itu dosa. Tidak percaya itu dosa. Haleluya. Dosa tetap ada. Tapi orang percaya bahwa Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Haleluya. Itu ada iman kepada Kristus Yesus Hamasiah Adonai. Nah, sekarang iman ini juga harus disertai dengan perbuatan. Ya, oke. Tadi sudah dengar firman Tuhan. Sudah disampaikan, iman itu seperti polisi yang berdiri dalam hati kita. Haleluya. Untuk menghadapi masalah, maut, iblis, dosa dan kedagingan. Untuk mengalahkan segala sesuatu. Haleluya. Sekarang saya mulai yakin dan percaya bahwa itu ada iman. Haleluya. Setelah kita beriman bahwa polisi ada dalam kita, atau iman itu ada berdiri dalam kita. Teguh. Haleluya. Sekarang setelah kita percaya, kita lakukan seperti apa Bapa lakukan. Atau iman tanpa perbuatan itu mati pada hakikatnya. Haleluya.
Berarti sekarang karena kita beriman, maka kita melangkah berjalan. Umpamanya kita dari pintu kemah masuk ke ruangan kudus, berhadapan dengan korban, ya, mesbah korban bakaran, yaitu setelah percaya, pengakuan dosa, doa pelepasan pribadi, pengakuan dosa, lalu pelepasan pribadi dilakukan di situ. Setelah menghasilkan buah pertobatan, dibaptis, berjalan lagi sampai di kolam baptis, menghasilkan buah pertobatan, mengalami lagi setelah itu baptis dengan air sebagai tanda pertobatan, masuk lagi, jalan terus, masuk lagi ke ruang kudus. Masuk ke ruang kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami lahir baru dalam Roh Kudus, atau haleluya, baptis Roh Kudus. Merindukan untuk baptis Roh. Dari baptis Roh Kudus masuk lagi ke baptisan api. Yesua waktu begitu dibaptis, haleluya, air keluar, Roh Kudus turun. Setelah itu Roh Kudus menuntun dia ke padang gurun. Haleluya, Yesua kalahkan iblis itu. Haleluya. Lalu Yesua terus naik ke Golgota, itu jejak. Haleluya. Jadi seperti Yesus jalan, kita juga seperti itu. Haleluya. Jadi tidak begitu percaya dan tinggal dipercaya saja. Haleluya. Yakin bahwa nanti pendeta hari Minggu doakan saya. Jadi saya tetap saja saya percaya. Saya tidak perlu jalan. Ini namanya mati. Supaya iman itu dia hidup, berjalan. Seperti tadi, polisi itu dia berjalan. Begitu jalan, tegap, maju, jalan. Haleluya. Haleluya. Iman kita berjalan. Haleluya. Dari pertobatan menuju kesempurnaan. Dari pintu kemah dia menuju balik tirai. Haleluya. Proses melalui apa? Haleluya. Banyak merendahkan diri, pelepasan kita lakukan apa Roh Kudus lakukan. Seperti Elia. Elia sampai di Tuhan suruh Elia ke Gilgal, Betel, Yeriko, Sungai Yordan, Kanaan. Haleluya. Apa itu Gilgal? Ya, dia masuk pintu gerbang. Tingkat percaya. Setelah Betel itu apa? Itu mesbah korban bakaran. Lalu Betel, haleluya, baptisan air. Yeriko, baptisan roh. Haleluya. Lalu Sungai Yordan, baptisan api. Seberang Sungai Yordan, pengangkatan, itu baptisan tubuh manusia. Elia mengangkat dengan pengangkatan. Musa punya kemah suci juga seperti itu perjalanan. Kembali ke Kristus. Sekarang kita berjalan di dalam roh. Kembali ikuti jejak Yesus HaMashiach Adonai. Itu iman. Jadi kita tidak boleh tinggal di Betel saja, atau Gilgal saja, atau di Yeriko saja. Ada 50 nabi di Yeriko. Ada 50 nabi di Betel. Don't tahu Elia itu akan naik. Elisa yang ikut dia. Haleluya. Banyak orang sudah mengalami Roh Kudus. Lalu mereka belah, saya juga sudah dalam Roh Kudus. Jadi saya tinggal di Betel saja, atau saya tinggal di Yeriko saja. Haleluya. Oke, tinggal di Yeriko tidak apa-apa, tinggal di Betel tidak apa-apa. Kau tinggal di tempat, tidak berjalan di dalam roh, dalam iman di dalam roh. Haleluya. Bagi mereka yang percaya, itu perjalanan roh, dalam perjalanan sekolah Elia, sekolah Musa. Tapi kita terus kembali kepada pelajaran Kristus, mengikuti jejak-jejak Kristus. Yesus telah meninggalkan teladan bagi kita. Haleluya. Sehingga kita berjalan di dalam roh, beriman kepada Roh Kudus. Roh itu tidak melihat. Kita tidak lihat roh. Seperti angin. Nikodemus banyak tanya. Yesus kasih tahu juga, kau harus lahir baru. Belum bisa dia mengerti karena dalam otaknya banyak paradigmanya. Banyak dogma doktrinnya. Haleluya. Banyak filsafat manusianya. Haleluya. Dia tidak mengosongkan. Dia tidak buka mahkota dia dunia punya. Dia tidak pakai mahkota surga punya. Atau dia tidak berdoa minta petunjuk Tuhan. Petunjuk Roh Kudus. Haleluya. Nah. Jadi. Bagaimana sekarang persiapan iman kita? Pasti di antara yang sedang ikuti channel kami pada saat ini, bahwa akan ada pencur Roh Kudus yang kedua kali akan terjadi dari arah Papua. Ya, kita mulai harus siap-siap. Tanggal 14-15 itu pencur Roh Kudus lokal yang pernah terjadi. Mungkin itu kita peringati. Kalau bersyukur kalau pada terjadi pada tanggal 14-15 Agustus ini. Haleluya. Kalau tidak terjadi juga pada saat itu, kita ikuti, kita terus merindukan. Karena pencur Roh Kudus dia akan terjadi serentak dalam tahun ini, dan itu akan segera terjadi. Haleluya.
Jadi bagaimana sekarang persiapan iman kita? Begitu pencurian mau terjadi, siapa iman bagaimana? Haleluya. Saya harus percaya. Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia dengan hati diam-diam. Dia percaya bahwa Yesua, kalau dia menyentuh jubah Yesua saja itu langsung dia punya pendarahan langsung stop. Dan memang dia terjadi seperti itu karena kuasa. Dia diam-diam. Tetap dia berdoa. Dia sungguh-sungguh dia percaya Yesua. Haleluya. Dia percaya, dia yakin sungguh-sungguh. Apa Yesua katakan bahkan dari pencurian Roh Kudus yang kedua. Pertama pernah terjadi. Sekarang yang kedua di akhir zaman mau terjadi. Saya harus mengalaminya. Haleluya. Harus merindukan. Kalau orang lain Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Kenapa saya tidak bisa dipakai luar biasa? Harus ada iman. Haleluya. Harus ada keyakinan. Saya itu dulu seperti itu. Ini orang lain lihat penglihatan, kita sama-sama manusia kok. Haleluya. Ini bagaimana sampai bisa mereka ini dipakai. Haleluya. Itu luar biasa dulu lihat penglihatan, suara Tuhan dong jalan dengan dalam roh. Haleluya. Ini perlombaan iman. Perjalanan iman. Iman ini dia berlomba. Perlombaan iman. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi di dalam roh itu, kenapa Tuhan itu melihat iman kepada Bapa, Yesus, Roh Kudus. Haleluya. Dan dia lihat orang yang kosong, yang rindu, haus. Dia melihat betul. Oh, orang ini sudah mulai dia percaya apa Roh Kudus sampaikan. Walaupun dia ada di Bijaksana atau dia ada di Serui sana, dia ada di Jayapura sana, dia ada di Kaimana, dia ada di Sorong atau Wasior sana, dia ada di Merauke di bawah, dia ada di Mewah di sini, dia ada di Wamena sana. Ya, mungkin dia ada di Pulau Sumba sana, ada di Kalimantan, Sulawesi, di Sumatera, di Tanah Jawa. Ya, mungkin dia ada di pulau yang Morotai sana atau dia ada di luar negeri, tapi dia ikuti channel ini. Dia percaya, dia yakin. Iya, ada hamba Tuhan mereka ada beritahukan, lihat visi Tuhan. Penglihatan bahwa pencurian Roh Kudus akan segera terjadi. Jadi dia beritahukan kepada yang lain. Haleluya. Seperti 12 murid. Dia beritahukan nanti akan terjadi pencurian Roh Kudus. Kamu juga siap-siap. Dari 12 dia naik jadi 120 orang. Dia 120 orang yang mengalami pencurian Roh Kudus pertama. Haleluya. Haleluya. Jadi pencurian Roh Kudus dialami itu bukan saja orang-orang yang sekarang berjalan dan sudah mengalami baptisan roh. Yang berjalan dalam roh hamba Tuhan. Tidak semua. Orang yang sedang mempersiapkan diri akan mengalami pencurian Roh Kudus. Ini suatu iman. Ketika oleh dorongan Roh Kudus kami sampaikan seperti itu yang harus percaya, itu yang harus yakin. Itu yang namanya iman kepada Roh Kudus. Beriman, percaya kepada, saya yakin tinggi. Lewat hamba Tuhan disampaikan seperti ini. Saya yakin tinggi itu diberitahu kepada Bapa Yesua melalui Roh Kudus. Dasar firman Tuhan ada di mana? Ya, Yohanes 15, 16. Roh Kudus akan kuberikan kepadamu. Dia akan memberitahukan apa yang kuberitahu kepada kamu. Dan dia akan memberitahukan apa yang akan terjadi ke hari ke depan. Nanti Roh Kudus yang beritahukan. Haleluya. Jadi kita ini hidup karena percaya. Haleluya. Kita ini hidup karena yakin, karena iman. Haleluya. Ya, itu bagaimana kita sudah mulai harus mempersiapkan diri. Haleluya. Semua yang sudah disampaikan dalam rangka persiapan-persiapan di Agustus ini. Awal Agustus tanggal 1 ini kita sudah harus kontrol, kita sudah harus kita kalau sudah mempersiapkan diri, ada yang siapkan kalau hujan mau turun itu biasanya ini musim kemarau panjang sekarang hujan akan turun, diumumkan dari siaran langsung bahwa nanti ada hujan turun, ada yang siapkan profil, ada yang siapkan drum, ada yang siapkan ember, ada yang siapkan ini gelas. Yang siapkan drum itu atau profil itu ada dapat air banyak. Haleluya. Yang mempersiapkan diri banyak itu sudah akan mengalami pencurian Roh Kudus cukup banyak. Akan mengalami berjalan dengan lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Nah, sehingga kita lihat 12 rasul itu mulai nyata pada awal pencurian Roh Kudus yang pertama. Lalu Rasul Paulus juga tidak tinggal diam. Haleluya. Kalau mereka ya dia juga masuk dalam perlombaan iman. Paulus bilang saya juga tidak kalah dengan rasul-rasul yang itu. Haleluya. Ini perlombaan iman. Haleluya. Jadi ini bagaimana iman itu seperti polisi yang berdiri. Haleluya. Seperti polisi polisi propos yang berdiri. Haleluya. Wih, kulihat polisi propos dalam sudah berdiri dalam dia di. Haleluya. Anak-anak kecil mau lewat itu tidak bisa dong lari di sana ada propos. Iyo kalau kau naik bawa mobil atau motor tidak ada SIM kau lari ke tempat. Haleluya. Jadi seperti itu kalau iman kita itu dia berdiri seperti polisi
Iman kita itu dia berdiri tegak. Seperti polisi kita juga siap, haleluya. Berdiri tegap, haleluya. Dengan perisai iman kita memadamkan semua panapi dari jahat, haleluya. Makanya saat di dalam ini bilang di Kolose 3, di sana dibilang itu bahwa iblis itu seperti singa mengaung-aung, hendaklah kamu berdiri dan teguh, lawanlah dia, patahkan dengan iman. Dengan iman kasih kalah dia, patahkan dia. Paulus berkata bahwa aku tidak berjuang sembarang, aku bertinju sembarang, aku tidak bertinju sembarang, aku bertinju dengan kesabaran, haleluya. Dengan iman, dengan yakin, dengan percaya, haleluya, kita kalahkan dunia. Jadi iman di dalam roh lain, iman dalam bentuk karunia itu lain. Jadi dengan iman yang di dalam roh kepada Bapa dan kepada Roh Kudus. Dan iman itu harus dimiliki oleh semua orang. Orang Kristen itu, kenapa disebut orang Kristen? Karena orang Kristen itu percaya Yesus sama si Adonai. Namun ukuran imannya itu beda-beda. Haleluya. Bagaimana kita menuju kepada iman yang teguh? Nah, keteguhan iman. Iman harus diteguhkan. Dan iman itu semakin di hati semakin diteguhkan, iman semakin dikuatkan. Dia berdiri kuat, teguh. Haleluya. Angin kah, badai kah, masalah kah, kau lewat. Haleluya. Kalau kau tampias. Haleluya. Yang melintang patah memele putus. Haleluya. Karena apa? Sekarang maut mau lewat apa? Maut mau lewat di pintu maut siapa? Ada batu karang. Haleluya. Kalau kita lihat kalau di dunia itu di Jawa Moro. Saya tidak ambil contoh di Yerusalem sana, tapi saya ambil contoh di Papua, di Batu Peradaban. Itu di situ ada batu Mogo kata kita, baru di bawahnya itu di muara kali di Mia itu ada batu Yewa Mogo. Yewa Mogo itu di antara Yewa Mogo di bawah itu maut, jalan lebar. Maut. Di atas itu ada batu Yewa Mogo, batu hebat, batu. Nah, jadi atau batu karang. Nah, jadi Yesua itu telah mengalahkan maut. Jadi dia ada itu, jadi telah mengalahkan maut. Maut itu sudah dikalahkan. Jadi Yesua itu bagaikan batu karang yang teguh. Utomogo. Jadi orang yang beriman kepada Yesua itu. Jadi kalau batu karang sudah menghalang maut, mau datang tidak bisa. Dia maut ditutup, dikalahkan. Haleluya. Itu karena apa? Dengan iman kepada siapa? Kita iman kepada Yesua. Haleluya. Yesua bagaikan batu karang yang akan menutup pintu maut, mengalahkan pintu maut. Haleluya, menutup pintu maut. Haleluya. Ya. Jadi dengan iman, dengan keyakinan kita, dengan percaya kita. Haleluya. Percaya bagaimana? Yesus sudah mati, baru Yesus bangkit dari antara orang mati. Telah menutup pintu maut. Haleluya. Dengan batu karang yang teguh. Ya, saya percaya. Saya percaya dan saya sandarkan pengharapan kasih saya, iman saya kepada Yesua. Haleluya. Ya, banyak orang bilang, alam juga itu. Banyak orang yang takut lalu. Orang bilang, alam juga itu kita harus percaya. Apalagi terutama orang suku-suku Mei ini. Banyak orang bilang, Tuhan pegang Tuhan di atas, Tuhan pegang alam di bawah lagi. Ini Yesus, Matius 16 ayat 18 dibilang itu. Alam maut tidak akan menguasai, kunci kuberikan kepadamu Petrus. Di atas batu karang kudir kalau maut akan kuberikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasai. Itu bercerita iman. Jadi sekarang jangan kamu tunduk-tunduk dan katakan bilang alam apa? Alam maut. Kau takut sama alam maut apa? Alam maut sudah dikalahkan oleh Yesus masih Adonai. Ya, baik kita orang Meka, orang Papua kah, orang bukan Papua kah, orang luar Papua harus percaya, yakin. Haleluya. Pemanya keyakinan kita. Tuhan beritakan bahwa pemanya pemulihan Papua itu akan cepat terjadi. Haleluya. Pemulihan dalam bidang apa saja. Kita harus percaya seperti itu. Seperti yang kita percaya Tuhan lakukan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Markus 11:22, apa yang kami minta doakan, apa yang kami katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Kita baca ayat terakhir ini. Haleluya. Ya, Markus 11. Markus 11 ayatnya yang ke-22. Yesua menjawab mereka, percayalah kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan bercampaklah dalam laut, asal tidak bimbang. Artinya, percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi,
maka hal itu akan terjadi baginya. Asal jangan bimbang, jangan ragu. Bimbang, ragu, orang yang pakai kata semoga, mudah-mudahan, nah itu semoga tidak boleh dipakai. Kata semoga, kalau orang pakai kata semoga, diberkati Tuhan, semoga demikian, semoga tidak, itu orang yang berkata demikian, itu orang itu masih ragu. Tidak boleh pakai kata semoga. Percaya, katakan, haleluya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Nah, jadi percaya, yakin, haleluya, bahwa apa yang kami minta doakan kepada Bapa surga, Bapa sudah menerimanya, lalu dia memberikannya, lalu kita menerimanya. Saya hari ini menerima iman yang teguh, seperti polisi yang berdiri dalam hati saya. Iman saya berdiri seperti polisi yang berdiri untuk mengalahkan masalah, maut, iblis, dosa, dan kedagingan. Haleluya, selesai, titik. Ya, percaya seperti itu. Haleluya. Apa yang kamu tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Haleluya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Kalau biasa tidak terjadi itu karena ada dosa. Maka ayat berikutnya di situ dibilang begini, karena itu aku berkata kepadamu, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi macam doa tidak dijawab, saya percaya, tapi macam tidak. Ya, itu ada ragu, ada bimbang, terus ada dosa. Jadi ada pengakuan dosa dulu, baru ada pengakuan iman. Dosa dia harus bereskan dulu, dibersihkan, karena dosa itu akan menjadi penghambat berkat. Penghambat dosa juga akan membuat macam kita punya iman macam ini, ragu. Jadi dosa itu harus dibereskan, karena Tuhan melihat dosa itu terlalu najis. Jadi dosa itu harus ada pengakuan dosa dulu, baru ada pengakuan iman. Nah, itu keyakinan. Jadi kalau dosa diakui, apa semua dibereskan, darah turun mengampuni, malah apa yang akan terjadi? Sakitnya sembuh. Haleluya. Engkau mengalami pencurahan Roh Kudus. Waktu pencurahan Roh Kudus terjadi, kami sudah sampaikan apa yang Roh Kudus suruh menyampaikan. Tapi kalau pada waktu pencurahan Roh Kudus tidak mengalami, berarti dia belum melakukan pemberesan dosa yang sudah disampaikan. Pemberesan dosa, turunan warisan, dosa-dosa setan pribadi, apa semua harus dilepaskan semua. Persiapan pribadi untuk menonton pencurahan Roh Kudus yang kedua. Haleluya. Ya. Jadi dari apa yang kami sampaikan ini adalah bahwa bagaimana kita mempersiapkan iman kita kepada Bapa, kepada Yesua. Apa Yesua katakan dalam pencurahan Roh Pentakosta kedua, pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Apa yang saya persiapkan seperti 12 murid mempersiapkan diri untuk menonton pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Nanti pencurahan Roh Kudus itu baru terjadi apa? Pengangkatan. Atau pengangkatan 144.000 itu pengangkatan terjadi melalui proses pencurahan Roh Kudus. Nah, masuk dalam pencurahan Roh Kudus dulu. Jadi sebelum pencurahan Roh Kudus terjadi, baru pelayanan terjadi dulu. Baru nanti ada waktu untuk pengangkatan. Jadi banyak orang hari ini khotbah, pengangkatan sudah dekat, yang akan tertinggal. Ya, itu memang akan terjadi. Ya, pengangkatan itu terjadi setelah pencurahan Roh Kudus dulu. Haleluya. Kalau pencurahan Roh Kudus sudah terjadi, haleluya. Kapan kita diangkat? Haleluya. Elia diangkat, pakaian jubah Elia itu Elisa tangkap. Haleluya. Yang ada pamci, miyak pamci. Jadi Elia ada naik pengangkatan hidup. Elisa diambil jubah. Elisa mengadakan muisat. Jubah, tahu itu apa? Itu Roh Kudus. Haleluya. Jadi pencurahan Roh Kudus dulu terjadi dulu. Haleluya. 12 murid itu, Yesua diangkat, 12 murid mengalami pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Pada waktu pencurahan Roh Kudus dia terjadi dulu, pengangkatan terjadi. Begitu. Haleluya. Begitu hal yang Bapak beritahukan kepada kami. Dengan demikian, haleluya, apa yang kami sampaikan ini
Berbahagialah bagi mereka yang percaya, mereka yang meyakini, lalu mereka beriman, lalu melakukan seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan, percaya dan melakukan seperti disampaikan, maka mereka itulah dinyatakan iman itu hidup. Haleluya. Bagi yang tidak percaya, haleluya, ini karena mungkin dia itu orang dari Papua. Tidak mungkin Tuhan pakai orang di Papua, haleluya. Itu pakai orang di Jakarta, kita percaya orang dari Eropa atau Amerika atau Afrika, orang yang datang khotbah di Indonesia ke di Papua, atau orang dari Jakarta yang sampaikan firman Tuhan, baru kita percaya orang. Apalagi kita percaya orang pada kita, orang dari Papua begitu, haleluya, baru dong. Haleluya, itu pikiran-pikiran manusia, itu penilaian-penilaian manusia. Tuhan tidak melihat tubuh orang, ini orang. Tuhan tidak menilai segala, Tuhan melihat hati. Dan Tuhan memilih tempat di Papua. Tuhan juga memilih orang di Papua untuk semua nubuatan firman Tuhan, semua kitab nubuatan kita para nabi, para rasul, semua akan digenapi dari timur, dari Papua. Haleluya. Ya, hari ini orang Papua harus bangkit. Haleluya. Bangkit imannya. Haleluya. Orang Papua bangkit imannya. Haleluya. Percaya bahwa Taman Edeng itu di Papua. Pintu gerbang timur itu ada di Papua. Ibu kota Gereja 1000 tahun terjadi di atas Papua. Pencur Roh Kudus terjadi di atas Papua. Haleluya. Kita bukan bangsa yang diperbudak. Kita bukan bangsa yang disebut sampah, pembuangan sampah. Tidak. Tuhan sedang memulihkan keadaan Papua. Haleluya. Di mana Yerusalem? Yerusalem itu pemulihan Yerusalem dia mulai dari Kaimana, dan pemulihan Sion dia mulai dari daerah mewah Papua. Haleluya. Dan itu Tuhan sedang lakukan. Haleluya. Mari saudara-saudara kita yang di Papua bangkit. Haleluya. Bangkitkan imannya. Haleluya. Iman harus bangkit. Bangkitlah gereja Tuhan tubuh Amasya, karena gerakan besar akan terjadi setelah melalui pencurahan Roh Kudus yang sedang kita nantikan. Haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya, semua Tuhan memberkatinya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak, hamba telah menyampaikan firman Tuhan menyangkut berhubungan dengan kekuatan dan persiapan iman. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semakin orang punya iman semakin dikuatkan, sehingga apapun yang akan terjadi dalam menghadapi masa antikris, menghadapi masa apapun Bapak, mereka dapat menghadapi dengan kekuatan iman kepada Yesus, kepada anak manusia itu, kepada Yesus Amasya Adonai. Bapak, dalam iman kepada Bapa dan iman kepada pekerja Roh Kudus yang sedang terjadi di akhir zaman. Haleluya. Dan pencurahan Roh Kudus akan segera terjadi. Dengan demikian Bapak kami memberkati. Haleluya. Amin. Kami memberkati mereka mendengarnya lalu melakukannya, bertindaknya, bersiap-siap diri. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih dalam Yesus Amasya Adonai. Kita akan berjumpa lagi dalam channel berikutnya. Salam, selamat siang.